Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. PDI Perjuangan hari ini ulang tahun yang ke-50, ulang tahun emas. Dan luar biasa. Siang tadi pidato Bu Megawati menggelegar, membuat para kader PDI Perjuangan yang merayakan HUT ke-50 terbakar semangatnya. Kadrun juga sih. Stres ya melihat pasukannya PDI Perjuangan ya, luar biasa. Dan riuh tepuk tangan menyambut kata-kata meyakinkan dari Bu Mega. Kerja, turun ke bawah untuk menang. Ibu tidak akan menjebloskan kalian ke sumur. Kita kalau bekerja pasti menang. Dalam keraguan banyak pihak tentang perpecahan dan konflik internal dalam tubuh PDI Perjuangan, pidato seorang Megawati dalam HUT ke-50 ini menegaskan komitmen nyata politik menjadi landasan PDI berdiri, yaitu politik kerakyatan. PDI Perjuangan sedang merayakan hari ulang tahun yang ke-50-nya pada 10 Januari ini. Perayaan ulang tahun ini juga adalah bukti kokohnya konsolidasi partai dalam rangka pemenangan pemilu 2024. Tema yang diusung PDIP dalam HUT ke-50 tadi adalah genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam. Wah, luar biasa nih. Ini mungkin petikan dari pidato Bung Karno yang terkenal itu ya. Ya, hari ulang tahun PDI yang ke-50 hari ini diikuti oleh seluruh kader partai. Bahkan turut hadir sejumlah pejabat negara. Dari Presiden Jokowi, ada Menteri Mahfud MD, sampai dengan Menteri Nadiem Makarim. Tapi dalam gegap gembita perayaan ulang tahun ini, apa makna pidato? Ya, pidato politik yang tadi yang menggelegar itu apa maknanya? Apa makna dari pidato yang sangat menggelegar tadi yang disampaikan oleh Bu Megawati selaku Ketua Umum? Apakah ia ingin menyindir pihak-pihak yang dianggap tidak loyal kepada PDI Perjuangan? Atau ingin menyindir kawan-kawan ataupun lawan-lawan politiknya dalam kontestasi 2024? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menargetkan kemenangan untuk ketiga kalinya berturut-turut pada pemilu tahun 2024. Istilahnya itu hat-trick ya. 3 kali menang berturut-turut. 2014, 2019, dan 2024. Itu maksudnya. Istilah hat-trick yang digunakan oleh Bu Mega itu didasari oleh kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu 2014 dan juga pemilu 2019. 3 kali berturut-turut maksudnya itu. Kalau ditambah dengan 2024 nanti. Dalam pembacaan di 2 pemilu berturut-turut itu terdapat kesamaan, bahkan dalam hasil Pileg 2019 dengan 2014 itu kayak ada kesamaan. 3 partai yang menempati urutan 3 besar masih sama, yaitu PDI Perjuangan, kemudian juga ada Partai Gerindra dan Partai Golkar. Itu saja sebenarnya. Fakta itu memperlihatkan betapa kokoh dan stabilnya PDI Perjuangan dalam rentang 2 kali pemilihan umum. Stabilitas semacam ini menjadi indikasi kuat kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu mendatang. Ya, saya ingat PDI Perjuangan ini di bawah sekjennya Mas Hasto Kristianto memang membuat banyak terobosan. Partai yang dulu disampaikan sebagai partai tempat preman sekarang sudah menjadi partai modern, bahkan super modern. Sudah mendapat sertifikat ISO, tersertifikasi dengan baik manajemennya. Dan kita lihat juga betapa kader-kadernya itu memiliki kedisiplinan yang tinggi. Ini hasil kerja pengelolaan partai modern. Ya memang sebelum peringatan hari ulang tahun ke-50 ini digelar, publik sudah gonjang-ganjing tentang momentum ini sebagai momentum pengumuman capres yang dijagokan oleh PDI Perjuangan untuk 2024. Di pidato tadi itu mungkin publik yang gonjang-ganjing agak kecewa. Karena Bu Mega tidak mendeklarasikan nama capres dalam pidatonya yang menggelegar tadi siang. Mungkin termasuk Anda mungkin kecewa. Tapi justru keputusan tersebut menjadi langkah yang matang dan ideal untuk diambil oleh sebuah partai besar seperti PDI Perjuangan. Bahkan Jokowi sendiri menyambut senang langkah Megawati yang tidak gerusa-gerusu dalam mengumumkan sosok kader yang layak diusung di pemilu 2024 mendatang. Pak Jokowi happy, Pak Jokowi juga datang. Terlihat happy, terlihat ya gimana sih namanya di dalam keluarga. Terlihat sumringah Pak Jokowi. Dan mengapresiasi kalimat-kalimat pidato Bu Mega yang secara disiplin, tidak buru-buru, tidak gerasa-gerusu. Nah itu Pak Jokowi juga pesannya waktu itu seperti itu ya. Nah
Bu Megawati turut memperlihatkan kepada masyarakat bahwa keputusannya itu merupakan keputusan yang betul-betul matang dan sangat hati-hati. Meskipun kita sendiri meyakini bahwa banyak pihak yang mendesak Bu Mega untuk segera mengumumkan keputusan. Mungkin ya, tapi Bu Mega nggak gentar. Beliau tahu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, saya mungkin menebak-nebak ya, jangan-jangan koalisinya yang disebut sebagai koalisi perubahan itu yang dipimpin oleh Nasdem, begitu lihat pidato yang seperti itu mungkin kecewa juga, dia bingung juga. Karena menurut beberapa analisa tidak akan terjadi koalisi sebelum PDI Perjuangan mengumumkan capresnya. Tidak akan terjadi koalisi itu. Ya mungkin sampai dengan berapa bulan ke depan Nasdem, PKS dan juga Demokrat ya begitu-begitu aja, maksudnya ribet aja. Nah, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Mega malahan meminta kader tidak perlu risau dan ambil pusing soal capres yang diusung PDIP pada 2024. Santai saja, gitulah kira-kira Bu Mega. Bu Mega juga menegaskan lagi dengan menyinggung tugas partai yang harus menyiapkan kadernya untuk menatap pemilu. Ia secara terbuka tadi siang itu juga heran dengan partai politik yang nggak mengusung kadernya sendiri untuk maju di kontestasi politik. Bisa diartikan kaderisasi partai ternyata hanyalah program omong kosong. Jika secara oportunis sebuah partai main comot sosok yang dianggap punya basis massa, omong kosong dong. Nah, merespon itu, Pak Jokowi juga menyampaikan rasa senangnya kepada PDI Perjuangan tadi. Bahwa calon presiden yang akan diusung adalah berasal dari kadernya sendiri. Kode keras nih, bos. Gue manjat dulu. Aduh, kayak film India kan. Jalan mah nggak lucu ya. Nah, untuk itu, pidato Bu Mega dalam momen tadi itu sangatlah penting. Karena ia menekankan bahwa kader-kader PDI Perjuangan harus memikirkan nasib rakyat banyak. Toh dalam usianya yang ke-50 tahun ini PDI Perjuangan telah membuktikan bagaimana politik kerakyatannya telah berhasil dipertahankan dari era ke era. 50 tahun bos, 5 dekade bos. Ah, itu setengah abad bos. PDI Perjuangan luar biasa nih partai. Ya, secara menggebu-gebu maknai kembali pidato Bung Karno, ya, Bu Mega tadi pada 17 Agustus tahun 64 atau yang dikenal dengan TAFIP. Tahun yang sangat berat. Bahwa cita-cita berdirinya Indonesia adalah mewujudkan dunia baru tanpa eksploitasi dari manusia ke manusia lainnya. Wong cilik atau rakyat kecil yang rentan dieksploitasi adalah sosok yang perlu diperhatikan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Dibandingkan dengan sekedar rebutan kekuasaan menjelang pemilu 2024. Rakyat kecil itu yang utama. Itu kata Bu Mega loh. Itu semangatnya Bung Karno. Toh penentuan capres merupakan haknya Bu Mega selaku Ketua Umum. Beliau juga meyakinkan kader bahwa dirinya tidak mungkin salah pilih menyoal capres. Bu Mega meyakinkan dengan berkata, nggak mungkin ibu jebloskan kalian ke sumur. Nggak mungkin Bu Megawati menyesatkan kalian, kira-kira begitu. Tidak mungkin seorang ketua umum PDI Perjuangan akan membawa pasukannya, kadernya ke tempat yang tidak baik. Itu maksudnya. Penegasan utama dari Bu Mega lebih kepada kinerja para kader untuk bergenggaman tangan, dan senada dengan rakyat, terutama dengan wong cilik yang memang menjadi fokus utama politik kerakyatan PDI Perjuangan sejak 50 tahun lalu. Selain itu, sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, ia menegaskan bagaimana mestinya perempuan terlibat dalam ruang-ruang politik. Bahkan Bu Mega yang dikenal secara global sebagai presiden perempuan, di mana bahkan negara-negara yang dianggap maju sekalipun tidak pernah memiliki presiden perempuan. Untuk itu, Bu Mega berpesan supaya hal ini menjadi perhatian bersama seluruh kader PDI Perjuangan untuk memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam ruang politik. Kaum perempuan, Anda berhutang budi dengan Bu Megawati, terutama Anda yang akan meniti cita-cita sebagai politisi. Ya, pidato Bu Mega pada momentum ini adalah sebuah teguran keras kepada dunia politik Indonesia yang carut, marut, dan kelabakan dalam menyambut ajang pemilu yang masih berlangsung 1 tahun ke depan itu. Terlebih pada banyak partai yang mengalami krisis komitmen untuk memperjuangkan politik kerakyatan.
Nasib rakyat berusaha digadai dengan persiapan dan keputusan yang sembrono serta tidak yakin terhadap bakal calon dari kadernya sendiri. Kaderisasi partainya hanya menjadi omong kosong. Jika secara sembrono sebuah partai itu main comot, main bajak, sosok-sosok demi mendulang suara. Partai itu, terutama yang sudah terdaftar, itu dapat partai parlemen ya, itu dapat biaya dari negara, dapat anggaran dari APBN. Kalau Anda tidak melakukan kerja-kerja partai seperti perekrutan atau kaderisasi, ini patut diduga ini penyalahgunaan uang negara loh. Gaji buta. Ya gonjang-ganjing soal capres menuju 2024. Bagi Bu Mega adalah hal yang tidak terlalu substansial dibandingkan misalnya soal nasib rakyat. Nah, momentum hari ulang tahun PDI ke-50 ini adalah oase politik yang bisa mengembalikan kesadaran politik kerakyatan sebagai pondasi bersama. Sehingga keputusan mesti dipersiapkan tuh dengan baik dan matang. Meskipun banyak pihak yang kelabakan untuk segera mendesak, namun Bu Mega seperti biasa tetap pada pendiriannya. Saya Mas Jopray, dan ini adalah Mindset untuk Main TV, bukan main.